Mulut itu ibarat teko, ibarat poci, Bapak Ibu. Apa yang keluar dari mulut poci, kalau seandainya yang keluar dari mulut poci itu air kopi, berarti dalamnya poci itu air kopi. Betul Pak? Seandainya yang keluar dari mulut teko itu air susu, berarti dalamnya teko itu air susu. Artinya berarti, Bapak Ibu, ketika seorang berkata-kata, banyak berbicara, hakikatnya sesungguhnya dia itu sedang mempertontonkan isi hatinya, sedang membuka aib-aibnya kalau dia tidak sadar. Bapak Ibu, adab apa yang kita akan bahas pada kesempatan sore hari ini, yaitu tentang adabul kalam wal hadis, adab berbicara dan berkata-kata. Adab tentang berbicara dan berkata-kata ini menjadi penting. Kenapa? Karena sebagian besar aktivitas kita adalah berbicara, berkata-kata. Sudah seberapa banyak ribuan kata yang terucap dari lisan kita, Bapak Ibu, setiap hari. Menurut penelitian, kebutuhan kita berbicara itu setiap hari minimal, kalau bagi bapak-bapak itu 7.000 kata. Kalau bagi perempuan, kata para ahli psikologi, itu kebutuhan berbicaranya berapa? 20.000. Jadi jangan kaget para suami kalau pulang ke rumah, kalau sudah sampai rumah, biasanya yang banyak yang banyak ngobrol itu ibu-ibu. Kenapa? Karena kebutuhan kata-katanya 20.000. Kewajiban kita dengarkan, sabar, karena bagi ibu-ibu itu ketika didengarkan kata-katanya itu merupakan bagian daripada solusi. Nah, kalau bapak-bapak kalau sudah sampai rumah itu kan kata-katanya sangat minimalis. Kalau ditanya sama suaminya paling jawabnya aja gitu kan. Kenapa? Karena 7.000 katanya sudah habis di kantor. Betul Bapak? Nah, ibu-ibu itu masih kekurangan. Jadi kalau ibu-ibu itu tidak kita dengarkan, itu stres tuh. Kenapa? Karena kebutuhannya belum terpenuhi. Makanya di sini para suami, bapak-bapak dituntut untuk sabar, mendengarkan. Dan Rasulullah adalah orang yang tahu psikologi wanita. Senang kalau seandainya mendengarkan curhatan istrinya. Baik, Bapak Ibu rahmatullah, ada sebuah pepatah, apa Pak? Mulutmu harimau. Apa artinya? Bahwa kata-kata itu kalau seandainya kita tidak bisa mampu menjaga adab-adabnya, tidak mampu menjaga etika dalam kita berbicara, itu sangat bahaya. Ibarat harimau, ibarat binatang buas, kalau sudah menerkam, maka yang akan menjadi korban adalah orang yang diterkam itu. Menurut penelitian Bapak Ibu rahmatullah, salah satu di antara sekian yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam keluarga itu berawal dari kata-kata. Hati-hati para suami, jangan mudah mengucapkan kata-kata ceraikan kamu gitu. Itu dengan kata-kata saya ceraikan kamu, menurut hukum agama sudah cerai Pak, satu kali tak. Menurut penelitian tadi, salah satu di antara sebab terjadinya perceraian adalah intonasi ketika seorang suami berbicara dengan istri, pun sebaliknya. Gak sedikit tokoh besar Bapak Ibu rahmatullah jatuh kehormatannya gara-gara tidak mengontrol kata-katanya. Tidak sedikit suami istri yang bertengkar, bahkan berakhir dengan perpisahan gara-gara kata-katanya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, tentang adab dalam berbicara ini perlu kita jaga. Pepatah Arab mengatakan man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka sangat berpotensi banyak salahnya.
Ini yang paling ditakutkan, yang paling banyak bicara siapa? Para penceramah itu gitu. Saya di sini 30 menit menyampaikan ya materi tentang kajian adabul muslim fil yaumi wal laila berkata-kata. Nanti 30 menit kemudian ngisi majelis ibu-ibu, majelis taklim berkata-kata lagi. Pulang nanti malam ngisi pengajian lagi, bertemu dengan bapak-bapak berkata-kata lagi. Makanya yang paling takut itu banyak para penceramah. Ya. Nah, ada sebuah pepatah lagi bahwa mulut itu ibarat teko, ibarat poci. Apa yang keluar dari mulut poci, kalau seandainya yang keluar dari mulut poci itu air kopi, berarti dalamnya poci itu air kopi. Betul Pak? Seandainya yang keluar dari mulut teko itu air susu, berarti dalamnya teko itu air susu. Artinya berarti Bapak Ibu, ketika seorang berkata-kata, banyak berbicara, hakikatnya sesungguhnya dia itu sedang mempertontonkan isi hatinya, sedang membuka aib-aibnya kalau dia tidak sadar. Makanya Nabi mengatakan, Bapak Ibu, salah satu adabnya kata Nabi apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini adab yang pertama. Nabi mensejajarkan bahwa keimanan seseorang kepada Allah dan kepada hari akhirat itu ternyata salah satunya ditentukan oleh sampai sejauh mana kemampuan dia menjaga kata-katanya. Kalau dia mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, berkata-katalah yang baik. Atau kalau tidak baik, lebih baik diam. Ya. Dan ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kata Allah, tidak ada kebaikan, ya Bapak. Potensi keburukan dalam pembicaraan itu sangat banyak. Karena kata Allah, tidak ada kebaikan dari sebagian banyak najwa. Najwa itu apa berarti? Najwa itu obrolan-obrolan kecil. Jadi kalau seandainya Bapak ini lagi ngumpul di sini, tiba-tiba ada kelompok lain 5 orang ngumpul, nah situ sedang ngobrol, berbicara, berkata-kata, yang lain tidak diajak ngobrol, itu namanya najwa. Ya. Pembicaraan rahasia yang itu tidak diketahui oleh banyak orang. Kata Allah, tidak ada kebaikan dari sebagian banyak obrolan-obrolan itu, kecuali yang di dalam obrolan itu satu, man amaro bisolakoti, ada obrolan yang isinya ajakan, anjuran untuk bersedekah, ajakan berbuat baik. Itu tidak termasuk merupakan keburukan, baik kan? Au ma'rufin, atau setiap obrolan yang ajakannya mengajak kepada kebaikan apa saja. Dan yang terakhir, au islahin bainan nas, atau yang di dalam obrolan itu ada islah. Islah itu apa? Musyawarah untuk mendamaikan dua kelompok yang sedang berseteru. Selebihnya karena Allah berpotensi untuk mengarah bukan kepada kebaikan. Salah satu di antara yang tidak sadar, tidak terasa, yang mungkin oleh sebagian banyak orang itu dianggap hal biasa, tapi itu terbasuk sebuah dosa, bukan kebaikan lagi. Apa itu biasanya kalau dalam obrolan? Ghibah, ya. Gosip, ya. Digosok-gosok semakin sip. Yang menurut penelitian Bapak Ibu, apalagi ini ada sebuah hasil diskusi Bahsul Masail NU, termasuk Majelis Tarjih Muhammadiyah, ketika mengomentari acara-acara yang ada di televisi itu, acara-acara entertain,
ya, seperti apa namanya, gosip, terus kisah-kisah selebritis atau apa namanya itu, hampir semua ghost, apalagi Pak, dulu itu acaranya itu 99% isinya apa? Gibah, gosip, cerita tentang apa? Aib yang terjadi pada saudara kita. Yang diceritakannya nggak ada, nggak tahu. Ujuk-ujuk berita menyebar, saya itu namanya gibah. Dalam Al-Quran sebutkan wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayyuhibba ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Ya, wala yaqtab ba'dukum ba'dha, janganlah di antara kalian menggibah antara saudara yang satu dengan saudara yang lain. Walaupun yang diceritakannya benar. Walaupun yang diceritakannya benar. Cuma yang diceritakannya, kalau dia tahu bahwa aibnya disebarluaskan, dia merasa tersakiti, terganggu. Itu namanya gibah. Kalau menceritakan aib yang itu tidak sesuai dengan fakta, itu namanya apa? Buhtan. Itu menuduh, hoax, menyebarkan kabar buruk. Itu juga nggak boleh. Yang sesuai dengan fakta saja itu nggak boleh diceritakan kepada orang lain, apalagi yang tidak sesuai. Ya, ini hati-hati Bapak. Biasanya kalau dalam obrolan-obrolan kecil, yang biasanya itu ngobrol itu kan ibu-ibu. Acara PKK, ibu-ibu, majelis taklim, ibu-ibu. Makanya dalam Al-Quran itu secara khusus ya, larangan dari Allah kepada ibu itu lebih spesifik lagi. Wala yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in. Janganlah kelompok wanita yang satu ya kepada kelompok wanita yang lain yang saling memperolok-olokkan. Kenapa? Karena biasanya kalau wanita itu cenderung gampang ngumpulnya, ya, gampang guyubnya. Nah disitulah tak terasa obrolan yang isinya gibah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, an yakunal kalam alla tatakallam mimma la ya'ni. Adab yang kedua itu tidak berbicara kecuali yang mendatangkan manfaat. Kalau tadi tidak berbicara kecuali yang mendatangkan kebaikan. Artinya secara agama ya, perkataan itu mendatangkan pahala. Kebaikan itu apa? Bapak Ibu, kalimat berupa tasbih, tahlil, ya, tahmid, itu mendatangkan kebaikan. Istighfar, kata Nabi, sakilatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan. Ringan untuk diucapkan tapi berat timbangannya di yaumul qiyamah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu mendatangkan kebaikan, apalagi yang terucap dari lisan kita, zikir berupa ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Ya, kalau Nabi kan mengatakan laisa alif lam mim harfun, tidaklah ketika orang mengucapkan alif lam mim itu satu huruf, walakin tetapi alif satu huruf, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Likulli harfin, setiap huruf 10 kebaikan. Ibu bapak bayangkan kalau kita misalkan sedang duduk baca satu ayat saja dalam Al-Quran, yang ayat itu katakanlah rata-rata saya itu ini tidak ayat yang panjang, tidak yang pendek, yang sedang-sedang saja, yang paling tidak satu ayat itu 40 huruf. 40 huruf itu kalau kita baca itu tidak sampai 5 menit, satu ayat saja sekian detik. Kalau 40 huruf saja kali 10, bayangkan baru satu ayat sudah 400 kebaikan. Kalau kita gunakan untuk baca ayat Al-Quran. Nah ini yang pertama, silakan. Yang kedua, tentu Bapak Ibu, kalimat yang terucap dari lisan kita tidak semuanya zikir, tasbih, tahmid. Mungkin kita juga perlu menyampaikan kalimat-kalimat yang lain. Maka kata Nabi, silahkan saja selama ukurannya, kalau tadi ukurannya mendapatkan kebaikan, yang kedua mendatangkan manfaat ya. Kalau seandainya yang disampaikan adalah ilmu, sampaikan. Kalau seandainya yang disampaikan itu berkemanfaatan, sampaikan.
apalagi kemudian yang isinya itu amal ma'ruf nahi munkar. Ya. Karena kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir, barang siapa yang kalian melihat kemungkaran, berubahlah. Dengan apa berubahnya? Satu, biyadihi, dengan kekuatan tangannya, dengan otoritasnya. Fa'ilam yastati, kalau tidak bisa dengan lisan, dengan tangannya, dengan otoritasnya, fabilisani, maka dengan lisan. Jadi lisan juga bisa mendatangkan kebaikan. Asalkan apa? Selama yang kita sampaikan adalah memberikan manfaat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, al-bu'du 'anil mira' wal jidal. Menjauhi sebisa mungkin dalam pembicaraan itu yang mengarah kepada jidal. Jidal itu kalau kita terjemahkan debat kusir. Wa in kunta muhiman, walaupun seandainya yang kita sampaikan itu menurut kita kebenaran, tapi sebisa mungkin kebenaran itu disampaikan tidak bentuk debat, ya. Wa anil kazib, dan menjauhi dusta. Wa in kunta masihon, walaupun seandainya tujuannya hanya bercanda saja. Nah, jadi kata Nabi, Bapak Ibu, satu, apa? Jauhi debat. Apalagi debatnya debat kusir, isi perdebatan yang tidak dengan ilmu. Nah, biasanya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Perkelahian. Ketika argumen sudah tidak bisa lagi disampaikan, yang ada sentimen, maka apa? Yang diserang pribadinya. Nah, disitulah muncul apa? Permusuhan, bahkan bisa jadi perkelahian. Makanya dalam Islam itu tidak boleh sebisa mungkin. Kalaupun ada perdebatan, itu adalah jalan yang terakhir dan dilakukan dengan cara-cara yang baik di bawah naungan ukhuwah persaudaraan. Dalam Al-Quran ada sebuah ayat, wajadilhu billati hiya ahsan. Jauhi perdebatan. Yang kedua, wa anil kazib, jauhi dusta. Wa in kunta mazifan, walaupun bercanda. Termasuk Bapak Ibu rahimakumullah, kalimat-kalimat fahish, ya. Kalimat-kalimat cercaan, kalimat hinaan, kalimat yang kasar, walaupun itu tujuannya bercanda, dan itu mungkin menurut komunitas tertentu itu hal yang biasa, tapi ajaran Islam mengajarkan tidak juga termasuk yang diperbolehkan, walaupun tujuannya bercanda. Ya, ini kan kadang-kadang biasanya terjadi dalam lawakan atau dalam misalkan komunitas-komunitas tertentu yang mungkin menurut sebagian orang biasa, tapi kalau sudah berada di ranah publik, maka ini sudah menjadi yang tidak biasa lagi. Makanya Nabi mengatakan, ana zaimun bi baitin min ridil jannah, aku yang akan menjadi jaminan dari umatku nanti. Allah mempersiapkan istana di tengah-tengah surga. Luar biasa Bapak. Bagi siapa? Liman tarokal mira, barang siapa yang ketika di dunia dia selalu meninggalkan debat. Wa in kana muhitan, walaupun yang diperdebatkannya, yang diperjuangkannya itu adalah sebuah kebenaran. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan aku jaminakan di tengah-tengah surga nanti sebuah istana liman tarokal kaziba wa in kana masifan, bagi mereka yang selalu meninggalkan dusta walaupun bercanda. Ya. Nah, Nabi itu orangnya di tengah-tengah keseriusan juga suka bercanda, tapi bercandanya Nabi juga tidak sampai kemudian berdusta, selalu berjujur, ya. Selalu dia berjujur dalam berkata-kata. Yang keenam, kemudian Allah at-ta'anni fil kalam wa adamil israfi. Terjemahnya kurang lebih at-ta'anni itu apa? At-ta'anni itu tenang, ya, santai, tidak terburu-buru. Walaupun Allah, kalau kita coba lihat ceramah-ceramahnya Nabi, khutbah-khutbahnya Nabi, memang Nabi itu pernah juga kalau berbicara itu nadanya keras gitu. Irtafa sautuhu, meninggi suaranya, ihmarra wajhuhu, dan wajahnya memerah. Kata
itu ketika khutbah Jumat. Bahkan disebutkan ka'annahu munzir zaish, itu seperti dia itu seperti komandan perang ya, dalam sebuah peperangan. Itu momentumnya ketika khutbah Jumat ya, karena bisa dipahami kalau khutbah Jumat itu apalagi sudah lelah ya, jam 12, kemudian masjidnya ber-AC, kalau mungkin nadanya nada yang membuat tertidur gitu kan itu. Ini Nabi ganti dengan nada yang meninggi. Tapi dalam beberapa momentum yang lain ya, disebutkan Nabi itu, kata Aisyah, karena yuhaddisu hadithan law 'addahu al-'adl la ahsab. Ketika Nabi berbicara, berceramah, berkhutbah, itu seandainya dihitung Bapak Ibu ya, oleh yang mendengarkannya pasti kata-katanya bisa terhitung ya. Ini enggak kita ketahui seberapa lambatnya Nabi kalau berbicara. Tapi kata Aisyah itu kalau dihitung kata-katanya itu pasti bisa menghitungnya. Cuma dari sekian kumpulan khutbah Nabi yang diabadikan dalam hadis Nabi itu, kalau kita bacakan tidak lebih daripada 15 menit. Hampir semua maksimal khutbah Nabi itu 15 menit kalau dibacakan, dan itu yang terekam dalam kitab-kitab hadis. Gak panjang-panjang. Bahkan pesan-pesanan di hadis Nabi juga ya, itu pendek-pendek. Kalau kata para ahli hadis itu, perkataan Nabi itu jawami'ul kalim. Jadi kalimatnya pendek tapi maknanya dipahami oleh masyarakat Arab kalau sangat dalam. Dan gak ada pertanyaan lagi, bisa dipahami langsung. Itulah kehebatan Nabi, karena kan Nabi itu mendapatkan julukan apa? Balil. Sidik, ya, kemudian apa? Amanah, faktor, balik, tablik. Yaitu seorang ahli komunikasi yang hebat. 15 menit. Setelah diteliti ternyata kata ahli komunikasi, kenapa khutbah Nabi itu tidak panjang-panjang, selalu 15 menit? Karena katanya memang otak manusia itu bisa menangkap pesan, fokus itu di 15 menit pertama. Betul nggak? Ya, makanya ada sebuah kata 5 menit pertama itu adalah yang sangat menentukan, selebihnya itu sudah tidak fokus lagi. Makanya Nabi cuma 15 menit. Ya, salah satu kalimat hadisnya yang pendek tadi, min husni islamil mar'i tarkihi ma la ya'ni. Kehebatan muslim seseorang adalah ketika dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak manfaatnya. Jawab diul kan. Kemudian yang ketujuh, al-bu'du 'anil fahis minal kalam, menjauhi kata-kata yang kasar. Fahis itu yang kasar, ya. Apalagi apa bahasa kitanya, jorok mungkin terjemahan. Yang isinya cacian, makian, cemoohan. Ya. Nabi mengatakan laisal mu'min bit-ta'an wal li'an walal fahishul badi. Tidaklah seorang itu dikatakan seorang mukmin ketika dia sudah mencaci maki, menghina dan mengeluarkan kata-kata apa? Cemoohan. Hati-hati kepada ya, tuduhan-tuduhan, kalimat-kalimat ya, yang ditujukan kepada kelompok-kelompok tertentu. Kemarin ya, beberapa kesempatan tahun kemarin muncul tuduhan kalimat cacian. Ya, negara masyarakat kita terbelah, ada sebutan kadrun gitu, ada sebutan apa gitu, apa kemarin itu kampret gitu ya, apalagi itu kata-kata yang biasa di media sosial. Tapi kalau kita coba rujuk kepada adab dan etika kita, berkata-kata itu sudah keluar dari adab seorang muslim. Nah, yang terakhir tadi disampaikan di sini, kuatkan lagi al-bu'du 'anil ghibah, jauhi ghibah. Hati-hati Bapak-Bapak ya, kecuali dalam beberapa hal diperbolehkan seorang melakukan ghibah. Ghibah dalam arti menceritakan aib yang terjadi pada diri seseorang
itu hanya diperbolehkan dalam beberapa kasus, kata Imam Nawawi. Satu, di persidangan pengadilan sebagai saksi. Boleh nggak sih kita menceritakan aib yang terjadi pada seorang yang tertuduh? Boleh. Kenapa? Kita sedang bukan dalam menyebarkan aibnya, tapi kita sedang berada di hadapan persaksian. Yang kedua, meminta fatwa kepada seorang mufti yang terkait dengan kasus-kasus tertentu, itu diperbolehkan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, mengidentifikasi seseorang dengan menyebutkan ya apa yang terjadi pada fisiknya. Kalau seandainya cara lain tidak ada, diperbolehkan. Bapak Ibu mengenalkan seseorang, ya, apa ya, ciri khas yang kalau kita sebutkan orang tidak akan salah lagi. Oh Bapak, nanti kalau ketemu dengan orangnya, maaf, nanti kalau dia jalannya itu agak pincang. Nah itu Bapak Ibu, silahkan ketemu orang itu. Insya Allah orang itu tidak akan salah, karena di situ nggak ada lagi kecuali itu. Misalnya diperbolehkan. Itu tidak termasuk ghibah. Dan yang terakhir, diperbolehkan kita menyebutkan aib seseorang dengan tujuan agar supaya dampak negatif perilakunya itu tidak menyebar kepada orang lain. Kita sebutkan, Bapak Ibu didatangi oleh seseorang, ya, mau minjem uang misalkan, cuma kita ragu nih orang jujur apa enggak, minta kepada sahabat kita, ini menurut engkau orang ini gimana? Oh, setahu saya orang ini memang kasusnya sangat banyak. Udah 50 orang yang dia pinjam misalnya, tapi tidak pernah kembali. Jadi itu cuma modus saja. Dan ini bukan satu dua kasusnya. Kalau menurut saya itu dipertimbangkan lagi. Nah itu diperbolehkan. Itu tidak termasuk ghibah. Kenapa? Karena dalam rangka agar supaya dampak perilaku negatifnya itu tidak menyebar dan tidak berpengaruh kepada orang yang lebih banyak lagi. 4 hal ini diperbolehkan oleh para ulama. Kenapa? Karena tujuan semata-mata bukan menyebarkan ide secara pribadi ke tengah-tengah masyarakat umum, tapi di situ ada kemaslahatannya. Baik, Bapak Nakumullah, itu kurang lebih Bapak Nakumullah, ya, adab di antara sekian adab dalam berbicara, dalam berkata-kata. Ya, terakhir Bapak ya, mengingatkan bahwa hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkihi ma la ya'ni, ini menjadi pesan penting bagi kita karena ternyata kesempurnaan keislaman seorang dan keimanan seorang itu ternyata salah satu ukuran yang bisa dilihat dari sampai sejauh mana kemampuan dia menjaga kata-katanya. Ada hubungannya kata-kata seseorang dengan isi dalamnya hati serta keimanan seseorang. Jadi kalau sebagian para ulama mengatakan bahwa lisan adalah etalase hati, maka benar adanya. Karena kalau kita ingin mengetahui dalamnya hati seseorang, lihat kata-katanya. Ketika kita tidak mampu berbicara yang baik, tidak ada manfaatnya, sudah diam. Ya, kullu khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau kalau tidak baik, diam saja. Maka itu adalah bagian daripada kebaikan kita. Tidak semua yang kita ketahui juga harus disampaikan dan harus diucapkan kepada orang lain. Kenapa? Karena li'anna likulli maqalin maqamun. Setiap pembicaraan itu ada maqamnya, kata Nabi Muhammad SAW. Pandai-pandailah menjaga lisan kita, karena ternyata salah satu yang dicatat oleh malaikat bukan hanya perbuatan fisik kita. Kata Allah, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu kata yang terucap dari lisan kita kecuali di kanan kiri ada raqib dan atid. Jadi setiap kata-kata itu nanti ada rekamannya, Bapak Ibu. Ya, 24 jam CCTV yang selalu mengikuti siapa raqib dan atid. Bapak Ibu, saya rasa ini saja yang kita bisa bahas pada kesempatan sore hari ini. Satu adab, yaitu adab berkata-kata. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah bagi kita untuk jadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari kita. Berikutnya nanti masuk ke dalam pembahasan adabul mizah, ya.
adab dalam bercanda. Dalam bercanda juga ternyata ada adabnya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kira-kira saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.